Nah ini tentang polisi yang menjabat sebagai ketua KPK ini kan sekarang terpilih lagi dari jenderal polisi juga. Nah kan ada sedikit mungkin stigma masyarakat, wah pesimis lagi nih katanya. Tapi menurut Kompolnas gimana ini? Satu sisi itu kelemahan karena kalau berkaca dari yang kemarin ini ada masalah hukum yang sedang ditangani. Oleh karena ini kasus Pak Firly ini ya segera tuntas supaya tidak menjadi stigma yang baru. Kebetulan ketua KPK-nya dari berlatar belakang Polri. Itu kasus Pak Firly ini harus tuntas karena itu. Nah, kalau nanti pada akhirnya ternyata tidak lengkap, tidak cukup bukti, ya berarti kan ini dihentikan. Ini menjadi tantangan kepada ketua KPK baru, di mana menjadi ketua KPK menjalankan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi ya harus benar-benar menunjukkan profesionalisme dan integritas yang sangat tinggi agar tidak ada lagi dihadapkan pada masalah seperti yang dialami oleh sebelumnya. Ya, tentunya masyarakat juga harus paham bahwasanya tidak semua, berarti dari korps polisi semuanya sifatnya sama. Ya, kita harus percaya bahwasanya ketua KPK baru ini bisa bekerja lebih maksimal dan kita tunggu nanti hasilnya bisa bekerja lebih baik. Sementara kalau kita pantau berdasarkan track recordnya, kita punya optimisme bahwa yang bersangkutan integritas. Tapi tidak selesai di situ, harus ada pengawasan, ada dewas. Seberapa pengawasan itu kuat menentukan mereka menyimpang atau tidak. Ya, dan juga kinerja nanti hasil apa yang mereka akan capai itu. Betul. Ya, yang penting masyarakat harus paham dulu. Jangan disamaratakan. Memang tidak boleh disamaratakan, bukan tidak boleh menyamakan. Ini berbeda, tentu. Apakah yang bersangkutan akan bisa bertahan dengan integritasnya tidak tergoda? Sebagai manusia punya potensi untuk tergoda. Siapa saja. Tidak hanya dari korps tertentu ya. Makanya sistem keterbukaan dia itu untuk pertama membatasi hal-hal yang konflik kepentingan. Ketemu orang yang mengandung konflik kepentingan itu harus dihindarin. Karena itu bisa berpotensi tergoda. Dan memang aturan KPK juga nggak bisa bertemu dengan orang sembarangan. Ya nggak usah ketemu dengan menteri maupun urusannya kan begitu. Karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Nah, misalnya itu. Yang kedua pengawasan, dewas. Nah ini kan banyak juga usulan yang sekarang lagi mencuat nih ya, supaya posisi polisi ini ditempatkan kalau nggak dibawa ke Mendagri ya dibawa TNI lagi nih. Nah menurut Kompolnas melihatnya seperti apa nih? Ya saya kan ini tepatnya seperti apa? Saya kan tahun 99 Sekjen IMM. Nah, 98 kami unjuk rasa reformasi 98. Ya kita kan yang seperti sekarang ini kan hasil apa yang kami suarakan dalam reformasi 98, termasuk pemisahan TNI Polri yang itu melalui TAP MPR, perubahan amandemen Undang-Undang Dasar dengan melalui amandemen 4 kali. Nah, reformasi Polri itu didudukkan di bawah Presiden, itu adalah amanat reformasi. Ya, saya sebagai bagian dari reformasi tetap mendukung itu. Jadi kalau usulan-usulan itu hanya mungkin karena orang melihat kinerja polisi saat ini mungkin sudah tidak punya atau secara teoretik tidak punya hubungan. Kedudukan presiden di bawah kedudukan Polri di bawah presiden punya hubungan dengan soal-soal adanya oknum-oknum yang melakukan penyimpangan. Oknum-oknum melakukan penyimpangan itu ada teorinya sendiri. Ada persoalan gaya hidup, ada persoalan mental, tekanan kerja, termasuk kaitannya dengan penyalahgunaan kewenangan, kan tidak hanya oknum polisi saja, oknum penyelenggara negara lain juga melakukan penyalahgunaan kewenangan. Jadi itu banyak faktor-faktornya, tidak ditentukan oleh soal kedudukan. Jadi Bapak lebih melihat kalau memang ada kekurangan itu dikoreksi dulu di dalamnya, bukan dipindahkan menjadi di bawah mana gitu ya. Artinya justru sistem yang di dalam itu yang harus dikoreksi dulu. Ya itu bagian dari koreksi Kompolnas. Kami akan lebih optimal terus maksimal untuk bisa mengawasi. Pengawasan kami sekali lagi ada pada kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri. Ketika ada oknum yang melakukan penyimpangan, itu adalah bagian tanggung jawab Kompolnas untuk membenahinya. Tapi sebenarnya di banyak negara itu kan polisi itu di bawah Kementerian Dalam Negeri ya. Kan apakah nggak lebih baik di bawah Kementerian Dalam Negeri misalnya? Secara teoretik
bisa iya, bisa tidak. Tergantung sistem kepolisian kita ini, sistem kepolisian terpusat. Nah, kita melihat memang sudah lebih tepat di bawah presiden, bukan di bawah kementerian. Karena sistem kepolisian Indonesia adalah sistem kepolisian terpusat. Nah, jadi sejauh ini itulah yang menjadi amanat reformasi. Mengapa Kompolnas itu dibentuk? Itu bagian dari reformasi Polri. Tapi juga banyak masyarakat menilai apa yang diberikan, rekomendasi diberikan Kompolnas kepada kepolisian ataupun presiden, banyak yang nggak jalan juga ini. Kira-kira gimana? Kalau sifatnya saran dan masukan, rekomendasi itu yang kita tujukan kepada Polri banyak. Misal dulu waktu kasus Duren 3 Sambo, membentuk tim sus, itu dibentuk. Kasus Pina kemarin kita sarankan membentuk tim khusus, dibentuk kan, turun ke sana mengaudit itu. Banyak saran-saran yang kita sejauh ini kami melihat Polri melakukan saran-saran yang diberikan Kompolnas. Dan termasuk juga kritikan-kritikan masyarakat itu diterima dan dilakukan itu. Hanya sekali lagi apa yang terjadi adalah oknum. Nah inilah yang harus terus dibenahi bagaimana supaya tidak ada oknum menyimpang. Tapi sekali lagi secara teoretik namanya kejahatan itu tidak akan bisa dihapus. Termasuk kejahatan sudah pasti tidak terlepas dari unsur-unsur aparatur negara termasuk oknum kepolisian. Nah, itu tetap pasti ada. Namanya tidak 100% mereka menjadi orang suci atau malaikat. Ya kita harapkan saja 99,1% lah kira-kira seperti itu. Oh, 99% udah hebat sekali. Udah hebat sekali itu. Sekarang sebegitu banyak kasus terjadi penyimpangan tuh. Ya itu. Kalau kita letakkan angka yang paling tinggi tidak bisa 100% kan. Gitu. Karena memang manusiawi lah ya. Di mana saja kan mereka juga manusia. Iya, kami sendiri sebagai pengawas tidak memungkiri akan ada oknum-oknum melakukan penyimpangan itu ke depan, tidak bisa kita pungkiri itu ada. Nah, oleh karena itu kita bagaimana mencegah itu, pengawasan dan pembinaan anggota, kapasitas individualnya, konsep dirinya menjadi anggota Polri itu terus ditingkatkan. Dan yang paling penting lagi, keteladanan dari pimpinannya.